Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kisah muslim. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan penuh berkah ya. Di video kali ini, kita bakal menyelami kisah luar biasa berjudul Rahasia di Balik Senyum Bilal bin Robah. Dari budak menjadi manusia yang dicintai langit. Sebuah cerita yang bukan cuma menginspirasi, tapi juga bisa bikin hati kita bergetar dan iman kita makin kuat. Insya Allah. Yuk, jangan kemana-mana. Duduk yang nyaman dan siap-siap hanyut dalam kisah penuh hikmah. Matahari menyengat langit Abisinia ketika tangisan seorang bayi laki-laki pertama kali terdengar dari gubuk kecil di pinggir desa. Ia diberi nama Bilal. Ibunya, Hammamah, seorang wanita kulit hitam yang anggun dan penuh kasih, memeluk putranya erat. Dalam pelukannya, ia berbisik, "Engkau akan menjadi cahaya, wahai Bilal. Meski dunia mungkin gelap, hatimu akan tetap bersinar." Namun takdir kadang menempuh jalan terjal. Ketika Bilal baru menginjak usia 7 tahun, kampung halamannya diserbu para pedagang budak. Dalam kepanikan dan jerit tangis, Hammamah dipisahkan dari anaknya. Bilal kecil dijual sebagai budak ke negeri jauh, Mekah. Sebuah kota yang megah namun dingin bagi jiwa-jiwa tertindas. Di Mekah, ia jatuh ke tangan Umayyah bin Khalaf, seorang bangsawan Quraisy yang keras hati dan angkuh. Di rumah itu, Bilal bukan lagi manusia. Ia adalah benda, pelayan tak bernama, hamba yang disuruh dan dibentak. Tahun demi tahun berlalu, kulit Bilal menghitam terbakar mentari, punggungnya penuh bekas cambuk. Tapi sorot matanya tetap jernih. Ia tak membalas, ia tak memberontak. Di balik diamnya, ada kekuatan yang tak terlihat, kesabaran. Pada suatu malam, setelah seharian membawa air dari sumur yang jauh, Bilal duduk menyendiri di pelataran rumah Umayyah. Bulan separuh bersinar di langit. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara seseorang berbicara di depan Ka'bah. Suaranya lembut tapi penuh wibawa. "Sembahlah Allah yang Esa, tiada sekutu baginya." Bilal terdiam. Hatinya seolah digelitik cahaya baru. Siapa yang berbicara? Mengapa kalimat itu terasa benar? Esok harinya suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Dan nama itu disebut. Muhammad telah membawa ajaran yang baru, bahwa semua manusia itu sama, tidak ada beda antara yang kaya dan miskin, budak dan tuan, semua mulia karena takwanya. Nama itu, Muhammad, masuk ke dalam jiwanya seperti embun ke tanah gersang. Ia belum tahu siapa garangan lelaki itu, tapi di hatinya, sebuah benih telah tumbuh. Benih harapan. Namun harapan di tanah kering tak tumbuh tanpa ujian. Keesokan paginya, Bilal dipanggil Umayyah. Ada kesalahan kecil, air tumpah di halaman. Cambuk pun mendarat di punggungnya. "Dasar budak tak berguna," bentak Umayyah. Bilal menggigit bibir, menahan luka. Tapi untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ia tidak takut. Tidak seperti dulu. Di malam hari, Bilal kembali duduk menatap langit. Ia menengadahkan tangan, dan meski tak tahu bagaimana caranya, ia berdoa. "Wahai Tuhan yang Esa, jika Engkau benar ada, bukalah hatiku kepada kebenaran." Di kejauhan, suara Muhammad kembali terdengar. Kali ini disambut oleh caci maki orang-orang Quraisy. Tapi bagi Bilal, suara itu seperti panggilan yang menghangatkan. Ia belum tahu bahwa hidupnya akan berubah, bahwa langit sedang memperhatikannya. Langit Mekah masih merah tembaga ketika Bilal menuruni jalanan sempit menuju sumur tua di dekat Masjidil Haram. Ia memanggul tempayan air dengan punggung yang tak pernah benar-benar sembuh dari luka. Tapi pagi ini, langkahnya sedikit berbeda. Lebih lambat, seolah ada yang mengganjal pikirannya. Nama itu masih bergema di benaknya. Muhammad. Sejak mendengar suara lembut namun tegas yang menyebut keesaan Tuhan, Bilal seperti tersengat. Bukan oleh rasa takut, tapi oleh keingintahuan.
Siapa lelaki itu? Mengapa kata-katanya membuat hati ini bergetar? Di lorong sunyi dekat rumah Al-Arkam, Bilal sengaja melambatkan langkah. Ia pernah mendengar dari para budak lain bahwa Muhammad sering bertemu pengikutnya di sana. Ia berhenti sejenak, bersembunyi di balik tembok rendah, berharap bisa mendengar sesuatu lagi. Lalu terdengar suara itu, "Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Allah tidak melihat rupa dan kekayaan kalian, melainkan hati dan amal kalian." Bilal menahan napas. Suara itu bukan hanya memberi kabar, ia menyentuh nurani. Kata-katanya bukan hanya indah, ia jujur. Di balik tembok itu, Bilal menyadari sesuatu. Inilah kebenaran yang selama ini ia cari. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Di loteng tempat para budak beristirahat, Bilal memandang langit yang bersih. Bintang-bintang bersinar seperti saksi bisu atas pergelutan hatinya. Bagaimana mungkin aku, budak yang hina, bisa masuk ke dalam agama yang mulia ini? Bisiknya. Namun suara itu kembali hadir dalam benaknya, menghapus keraguan. Semua manusia itu sama, mulia karena takwanya. Akhirnya pada malam berikutnya, dengan langkah gemetar, namun hati yang mantap, Bilal beranikan diri mendatangi rumah Al-Arkam. Ia mengetuk pelan. Pintu dibuka oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lelaki lembut itu menatapnya penuh heran. Aku ingin mengenal Muhammad," kata Bilal. Abu Bakar tersenyum hangat. "Masuklah wahai saudaraku, engkau tidak sendiri." Di dalam, Bilal berhadapan langsung dengan Rasulullah. Wajah beliau bersinar dan sorot matanya penuh kasih. "Namamu siapa, wahai saudara?" "Bilal, hamba sahaya milik Umayyah bin Halaf," jawab Bilal pelan. Rasulullah tersenyum, "Engkau bukan hamba siapapun, engkau adalah hamba Allah." Mata Bilal berkaca-kaca. Tak pernah sebelumnya ia dipanggil sebagai saudara. Tak pernah ada yang menatapnya seakan ia berharga. Dan malam itu, di hadapan Muhammad, Bilal mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Seisi ruangan menangis haru. Malam itu Bilal bukan lagi budak. Dalam pandangan langit, ia adalah seorang mukmin, dan itu lebih mulia dari segala status dunia. Sejak hari itu, Bilal hidup dalam 2 dunia. Dunia luar yang tetap menyiksanya, dan dunia batin yang kini penuh cahaya. Ia tetap mengalkut air, tetap dibentak, dan dicambuk. Tapi kini, setiap kali pundaknya lelah, ia mengingat kalimat itu. Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, melainkan hati kalian. Bilal tersenyum, dan senyum itu bukan senyum kepasrahan, tapi senyum kemenangan. Terik matahari Mekah mencapai puncaknya. Pasir membara seperti api, langit nyaris tak berawan. Di tengah padang terbuka dekat perbukitan, tubuh seorang pria kulit hitam tergeletak tak berdaya. Dadanya dihimpit batu besar yang membakar kulit. Bilal. Keringat bercucuran dari pelipisnya, darah menetes dari luka cambuk di punggungnya, tapi bibirnya tetap bergerak. Lirih tapi tegas. Ahad, Ahad. 1. Esa. Ia tidak mengutuk, tidak meronta, tidak menghibah. Ia hanya mengulang satu nama yang telah menghidupkan jiwanya, nama yang memberinya harga diri yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, yaitu Allah. Orang-orang Quraisy berkumpul menyaksikan. Sebagian tertawa mencemooh, sebagian menggeleng tak percaya. "Budak ini sudah gila," kata mereka. Tapi bagi Bilal, inilah momen paling sadar dalam hidupnya. Ia lebih terbangun dari sebelumnya. Tubuhnya disiksa, tapi jiwanya bebas. Di kejauhan, seseorang menyaksikan semua ini dengan mata basah. Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi itu menggenggam kainnya erat-erat, menahan gejolak amarah dan sedih yang bercampur menjadi satu. "Wahai Umayyah," seru Abu Bakar sambil mendekat, "sampai kapan kau menyiksa lelaki ini? Apakah kau tidak memiliki hati?" Umayyah mendengus, "Dia budakku, aku berhak atasnya, kecuali kau bisa membelinya."
Abu Bakar tanpa ragu merogoh kantongnya. Semua hartanya, seluruh dinar dan dirham yang ia miliki dibayarkan di situ. "Bebaskan dia," katanya. Umayyah menyeringi sinis, "Ambil saja, ia tak berguna." Tapi bagi Abu Bakar, Bilal sangat berharga. Ia mengangkat tubuh Bilal yang lemah, menyandarkannya di bahunya. Mata mereka bertemu. Di balik luka dan lemah tubuh, Abu Bakar melihat sorot mata yang tak bisa dilenyapkan oleh cambuk dan batu. Cahaya iman. "Engkau telah menang, wahai Bilal," bisiknya. Bilal tersenyum. Allah Ahad. Hari itu, langit seperti ikut menangis bersama bumi. Tapi para malaikat, mungkin, sedang mencatat nama seorang budak yang kini telah merdeka di hadapan manusia dan di sisi Allah. Angin sore Mekah berhembus pelan, membawa debu dan kenangan pahit di setiap tiupannya. Di sebuah rumah kecil di pinggir kota, Bilal duduk termenung. Luka di punggungnya masih terasa perih, tapi luka di hatinya mulai sembuh. Bukan karena waktu, tapi karena iman. Ia bukan lagi budak Umayyah. Abu Bakar As-Siddiq telah menebusnya dengan harta yang tak sedikit. Tapi Bilal tahu yang lebih besar dari itu adalah kasih sayang yang menyertainya. Abu Bakar datang sore itu membawa makanan hangat. Ia duduk di samping Bilal, menatap langit jingga. "Bagaimana lukamu, wahai saudaraku?" Bilal tersenyum tipis. "Masih terasa, tapi tak sepedih dulu." "Karena luka di hati sudah sembuh?" Bilal mengangguk. "Karena sekarang aku tahu siapa Tuhanku." Abu Bakar meletakkan tangannya di bahu Bilal. "Engkau telah bebas, wahai Bilal. Tapi lebih dari itu, engkau telah dimuliakan oleh langit." Hari berikutnya, Abu Bakar mengajak Bilal bertemu Rasulullah. Debar jantung Bilal tak tertahan. Ia pernah mendengar suaranya dari kejauhan, kini akan melihat wajahnya. Ketika mereka tiba di rumah Nabi, Bilal menunduk penuh hormat. Tapi Rasulullah menghampirinya, meraih tangannya, dan berkata lembut, "Engkau adalah saudara kami, wahai Bilal. Jangan tunduk kecuali kepada Allah." Bilal tak mampu berkata apa-apun. Air matanya jatuh membasahi pipi. Selama hidup, ia selalu dianggap rendah. Tapi hari ini, manusia termulia menyambutnya sebagai saudara. Rasulullah memeluknya. "Engkau bukan lagi hamba manusia, tapi hamba Allah. Dan itu adalah kemerdekaan yang sejati." Bilal duduk bersama para sahabat lainnya. Ada Suhaib, Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir. Mereka bukan dari kalangan elit Quraisy, tapi semuanya dipersatukan dalam satu ikatan yang lebih kuat dari darah, yaitu iman. Malam itu, Bilal sholat berjamaah pertama kalinya di belakang Nabi. Ia belum hafal semua bacaan, tapi ia menangis dalam rukuk dan sujudnya. Ia tidak mengerti semua makna, tapi hatinya penuh. Setelah sholat, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Ketahuilah, sesungguhnya saudara seiman itu lebih dekat dan lebih mulia daripada saudara sedarah, jika keduanya berbeda dalam keimanan." Bilal menatap wajah Rasulullah, dan dalam diam ia berikrar, "Aku akan mencintai pria ini sampai hayatku, dan aku akan menjaga iman ini, walau seluruh dunia menolakku." Konflik internal. Malam-malam pertama setelah bebas, Bilal kerap terbangun. Ia masih mimpi buruk, suara cambuk, hinaan, panas batu. Tapi setiap kali itu terjadi, ia akan duduk, mengambil air wudhu dan berdoa dalam gelap. "Ya Allah, jangan ambil keimananku. Jangan biarkan aku kembali ke kegelapan yang dulu." Konflik eksternal. Orang-orang Quraisy tidak diam. Mereka mencaci Abu Bakar, mengejek Rasulullah karena mengumpulkan orang-orang lemah. "Lihat siapa pengikut Muhammad, budak-budak kotor," kata mereka. Tapi Rasulullah hanya tersenyum. Merekalah yang akan mengangkat panji Islam ke langit. Pagi itu, matahari belum tinggi. Udara Mekah masih sejuk, jalanan lengang. Di sudut rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal duduk dengan mushaf kecil dari kulit yang dipegang hati-hati. Meski belum semua huruf bisa ia baca. "Qul huwallahu ahad," gumamnya perlahan. Di hadapannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lembut. "Lanjutkan, wahai Bilal, bacaanmu adalah cahaya."
Bilal menunduk malu. "Aku belum pandai ya Rasulullah, masih tertukar huruf-hurufnya. Tapi hatimu sudah lebih fasih daripada lisan banyak orang." Sejak dimerdekakan oleh Abu Bakar, Bilal menjadi orang yang paling sering berada di sisi Nabi. Ia ikut duduk ketika wahyu turun, membantu menyiapkan wudhu, mengumpulkan sahabat untuk sholat, dan menjadi saksi bisu setiap detik perjuangan dakwah di Mekah yang semakin berat. Hari-hari bersama Nabi bukan sekedar kebersamaan, ia adalah sekolah jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang sabar, tentang tauhid, tentang rahmat. "Jangan kau benci orang yang menyiksamu dulu, wahai Bilal," ucap beliau suatu malam. "Benci akan mematikan cahaya iman." Bilal mengangguk, "Aku tidak benci ya Rasulullah. Aku hanya takut mereka mati dalam keadaan tidak mengenal Allah." Rasulullah menatapnya dalam, "Hatimu telah dibersihkan oleh Allah." Setiap malam setelah sholat Isya, Bilal duduk bersama sahabat-sahabat lain. Mereka mendengarkan kisah para nabi tentang Musa dan Fir'aun, Ibrahim dan Namrud. Hati Bilal tergetar. "Ternyata aku bukan satu-satunya yang ditindas karena iman," pikirnya. Suatu hari, Bilal membantu Nabi menyiapkan makanan untuk para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah berkata sambil menatapnya, "Wahai Bilal, kelak engkau akan menjadi orang yang memanggil manusia kepada Allah dengan suara yang akan menggema ke langit." Bilal menatap beliau penuh tanya, "Aku ya Rasulullah? Bukankah suaraku hanya biasa?" Rasulullah tersenyum, "Bukan suara yang membuatnya tinggi, tapi isi yang engkau serukan." Ucapan itu seperti benih yang tertanam dalam hati Bilal. Ia tak tahu kapan, tapi ia percaya Nabi tidak akan mengucapkan sesuatu tanpa makna. Sejak hari itu, Bilal semakin tekun memperbaiki bacaan Qur'annya. Ia melatih suaranya, tidak untuk dipuji, tapi untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhannya. Madinah menyambut mereka dengan pelukan hangat. Setelah hijrah yang penuh dan perjuangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat akhirnya tiba di kota yang akan menjadi mercuara Islam. Di antara rombongan itu, Bilal berjalan dengan langkah kokoh, meski tubuhnya masih menyimpan jejak-jejak luka masa lalu. Ia bukan budak lagi, ia adalah bagian dari barisan para mujahid. Beberapa hari setelah kedatangan mereka, Rasulullah mulai menyusun struktur kehidupan baru, persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor, pembangunan Masjid Nabawi, dan penegakan hukum-hukum Islam. Namun ada satu hal yang membuat Rasulullah merenung panjang, bagaimana cara memanggil umat Islam untuk berkumpul sholat berjamaah. Para sahabat mulai menyarankan berbagai ide. "Gunakan lonceng seperti kaum Nasrani," usul sebagian. "Gunakan tanduk seperti Yahudi," kata yang lain. Namun Rasulullah menolak dengan lembut, "Itu bukan cara umat ini." Malam itu, Abdullah bin Zaid datang dengan wajah berseri. "Ya Rasulullah, aku bermimpi ada seorang lelaki berpakaian hijau mengajarkanku kalimat-kalimat panggilan sholat." Rasulullah tersenyum, "Itu mimpi yang benar insya Allah." Lalu beliau menoleh kepada seseorang yang sejak tadi diam mendengarkan di sisi masjid. "Wahai Bilal, bangkitlah dan kumandangkanlah apa yang dia dengar." Bilal membeku sejenak. "Aku ya Rasulullah? Engkaulah yang memiliki suara paling jernih dan hati paling teguh." Bilal pun berdiri di atas atap bangunan yang belum sempurna jadi. Matahari Madinah menyinari wajahnya. Ia mengenadahkan wajah ke langit, mengambil nafas dan memekikkan suara yang akan menggema hingga akhir zaman. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Jantung para sahabat bergetar. "Asyhadu an la ilaha illallah." Air mata jatuh dari pipi Abu Bakar. Sebagian penduduk Madinah keluar dari rumah-rumah mereka. "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Rasulullah menunduk, matanya berkaca. "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Bilal gemetar, tapi suaranya tetap lantang. Setiap kalimat adalah janji, setiap seruan adalah cahaya. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Hari itu,
Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, suara tauhid dikumandangkan secara resmi dan Allah memilih Bilal, seorang bekas budak hitam Afrika, untuk menjadi muazin pertama dunia. Bukan karena warna kulitnya, bukan karena hartanya, tapi karena kemurnian hatinya. Madinah, pagi yang teduh. Burung-burung kecil berterbangan di atas kebun kurma. Embun masih menempel di dedaunan. Wajah-wajah cerah penduduk Ansar memenuhi halaman Masjid Nabawi yang sedang dalam proses pembangunan. Anak-anak kecil berlari, membawa batu dan tanah, ikut membantu dengan semangat polos. Di antara kerumunan, Bilal berdiri di sisi masjid yang sudah berdinding tanah liat. Wajahnya tenang, tapi jantungnya berdebar. Hari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya untuk memumandangkan azan di depan seluruh penduduk Madinah. Engkau yang pertama melakukannya di Mekah, kata Rasulullah, dan engkau pula yang pertama di Madinah. Bilal menatap wajah Nabi, lalu menatap langit yang cerah. Ia mengangguk pelan. Langkahnya naik ke atas bangunan yang belum rampung. Pandangan para sahabat dan penduduk Ansor terarah padanya. Lalu dengan suara yang dalam dan penuh ruh, Bilal mengangkat tangan dan memulainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menembus keheningan pagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata para sahabat berkaca. Para ibu menghentikan langkah, memeluk anak mereka. Beberapa lelaki tua menangis diam-diam. Tidak ada lonceng, tidak ada tanduk. Hanya kalimat suci yang melintasi angin dan menusuk hati. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salah satu tetua Ansor bergumam. Kalimat ini terasa seperti suara langit. Hayya 'alas shalah. Langit Badar mulai memerah saat mentari tenggelam di balik bukit. Debu dan darah mengering di pasir. Gemuruh peperangan telah reda dan kemenangan berpihak pada kaum muslimin. Tapi kemenangan ini tidak semua sahabat menyambutnya dengan tawa. Bilal duduk sendiri di bawah pohon rendah. Pedangnya tertancap di pasir. Tangannya masih gemetar. Bukan karena takut, tapi karena perasaan yang sulit ia uraikan. Di sekelilingnya, sahabat-sahabat lain tengah membantu menghuburkan para syuhada. Suara lirih zikir dan takbir masih terdengar, membalut luka batin yang belum sepenuhnya pulih. Beberapa sahabat mendekatinya, salah satunya Abu Bakar. Engkau telah diberi kemenangan, wahai Bilal. Bilal menggeleng pelan. Aku tidak tahu, apakah ini benar-benar kemenangan, atau hanya awal dari ujian yang lebih besar. Abu Bakar duduk di sampingnya. Engkau tidak membunuh karena dendam. Engkau membunuh karena ia menolak kebenaran yang engkau yakini dengan darah dan air matamu. Bilal menatap tangan kirinya. Masih ada bekas luka lama, bekas cambuk yang diberikan Umayyah bertahun-tahun lalu. Ia teringat suaranya, hinaannya, dan bagaimana ia dulu bersujud di atas pasir panas sambil berkata, Ahad, Ahad. Kini pria itu telah tiada, tapi Bilal tidak merasa lega. Rasanya hampa, bisiknya. Malam itu Rasulullah SAW memanggilnya secara khusus. Di tendanya yang kecil, Nabi menatap Bilal dengan wajah yang lembut namun tegas. Engkau menang hari ini, tapi bukan karena pedangmu. Bilal terdiam. Engkau menang karena engkau tidak membiarkan amarah memimpin langkahmu. Engkau menang karena engkau menjaga hatimu tetap bersih, bahkan di saat kau punya kuasa membalas.
Air mata jatuh di pipi Bilal. "Ya Rasulullah, aku tidak ingin membunuh siapapun, tapi aku juga tidak ingin Allah melihatku diam terhadap kezaliman." Nabi SAW tersenyum, "Dan karena itulah engkau dimuliakan." Beliau memegang pundak Bilal erat dan berkata kalimat yang membuat seluruh tubuhnya menggigil. "Tempatmu di akhirat telah dijanjikan." Bilal tertegun. "Apa maksudmu ya Rasulullah?" Nabi menatap langit. "Aku mendengar langkah kakimu di surga sebelum perang ini dimulai." Konflik internal. Di hari-hari setelah Badar, Bilal merasa kosong. Ia sering terbangun malam-malam dengan mimpi pertempuran. Tapi bukan perangnya yang mengantui, melainkan wajah Umayyah. "Ya Allah, apakah engkau telah ridho dengan tindakanku?" Ia terus memperbanyak sholat malam, menangis dalam sujudnya, memohon agar hatinya tidak menjadi keras karena darah yang pernah ia tumpahkan. Madinah, tahun-tahun yang damai. Masjid Nabawi menjadi pusat cahaya, tempat berkumpulnya ilmu, keimanan, dan cinta. Di antara tiang-tiang masjid itu, Bilal selalu hadir, duduk di samping Rasulullah, menjadi saksi bisu atas lembar demi lembar wahyu dan perjuangan. Bilal tak jauh dari Rasul. Di pagi hari, ia memanggil kaum muslimin dengan azan yang membelah langit Madinah. Di siang hari ia menyaksikan Rasul mengajarkan ayat-ayat, menjawab pertanyaan, menyambut tamu dengan senyum yang lembut. Di malam hari, Bilal sering menemani beliau berjalan ke masjid untuk sholat malam. "Wahai Rasulullah," ucap Bilal suatu hari, "aku merasa seakan hidupku tak pernah berarti sebelum mengenalmu." Rasulullah menepuk bahunya. "Dan hidupmu adalah pelajaran bagi mereka yang mencari kemuliaan, wahai Bilal." Bilal tersenyum, tapi hatinya tahu, setiap pertemuan pasti suatu hari akan berakhir. Hanya saja, ia berharap akhir itu tidak datang terlalu cepat. Hari itu pun tiba. Suatu pagi Bilal datang seperti biasa ke masjid membawa air untuk wudhu Rasulullah. Tapi ia mendapati pintu rumah Nabi tertutup. Abu Bakar keluar dengan wajah cemas. "Bilal, beliau sakit." Kalimat itu menghantam dadanya seperti batu. Bilal menjatuhkan kendi airnya dan segera masuk ke dalam. Di dalam, Rasulullah terbaring lemah, tubuhnya panas, nafasnya berat. Tapi saat melihat Bilal, beliau tetap tersenyum. "Masuklah wahai Bilal, suara azanmu selalu menyejukkan pagi-pagiku." Bilal duduk di sisi ranjang, memegang tangan Nabi yang mulai dingin. "Engkau harus kuat," bisiknya. "Umat ini masih membutuhkanmu." Rasulullah hanya tersenyum. "Aku akan pergi ke tempat yang lebih baik, ke sisi Al-Rafiq Al-A'la." Bilal tak kuasa menahan tangis. Madinah tak lagi sama. Sejak hari itu, hari ketika Rasulullah SAW kembali ke sisi Ar-Rafiq Al-A'la, seolah langit kota itu meredup. Takbir masih berkumandang, ayat-ayat Al-Quran masih dibaca, tapi tak ada lagi senyum yang seperti matahari pagi. Tak ada lagi tatapan penuh kasih dari manusia termulia yang pernah menginjakkan kaki di bumi. Dan Bilal tak pernah benar-benar bisa mengangkat suaranya lagi. Pagi setelah wafatnya Rasulullah, Umar dan Abu Bakar mendatangi Bilal. "Umat ini perlu mendengar azanmu," kata Abu Bakar. "Panggillah kami, wahai Bilal, seperti biasa." Bilal mengangguk meski langkahnya berat. Ia naik ke tempatnya. Seluruh Madinah menunggu. Beberapa penduduk bahkan keluar dari rumah berharap suara itu bisa menenangkan hati yang sedang patah. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara itu terdengar, tapi tak seperti dulu. Getarnya nyata. "Asyhadu an la ilaha illallah." Beberapa sahabat menunduk, menahan tangis. Tapi saat Bilal sampai pada "Asyhadu anna Muhammadan," suaranya patah. Dadanya berguncang. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mencoba melanjutkan, tapi lidahnya keluh. "Aku tak sanggup." Ia turun dari tempat azan, jatuh bersimpuh di atas tanah. Tangisnya pecah, dan untuk pertama kalinya, suara azan yang selalu menyejukkan hati terdiam sebelum selesai.
Hari itu, Madinah menangis bersama Bilal. Madinah tetap berdiri, tapi bagi Bilal, kota itu sudah kehilangan denyutnya. Sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal tak lagi bisa menyatu dengan rutinitas yang dulu ia cintai. Masjid yang dulu ia jaga, tempat ia azan setiap hari, kini menjadi tempat yang justru membuat hatinya gemetar. Setiap tiang, setiap bayangan, mengingatkannya pada senyum Rasul. Bilal mencoba bertahan. Hari-hari ia lalui dengan berzikir, membantu kaum muslimin ikut dalam majelis Abu Bakar. Tapi saat waktu sholat tiba dan muazin lain mulai mengumandangkan azan, ia selalu menyingkir ke sudut masjid, menunduk dan menangis dalam diam. Suatu malam, Bilal berdoa dalam sujudnya, "Ya Allah, izinkan aku pergi, bukan karena aku melupakan Rasul-Mu, tapi karena aku tak sanggup tinggal di tempat yang penuh dengan kenangan tentang beliau tanpa beliau di sana." Beberapa hari kemudian, ia menemui Abu Bakar. "Wahai Khalifah Rasulullah, izinkan aku keluar dari Madinah. Aku ingin berjihad di jalan Allah. Aku ingin menguatkan hatiku kembali." Abu Bakar menatapnya lama. "Engkau tahu, kami semua membutuhkanmu di sini." Bilal menunduk. "Dan aku butuh cara untuk tetap mencintai Rasulullah tanpa patah dalam setiap sujudku." Akhirnya Abu Bakar mengizinkannya. Dengan langkah perlahan, Bilal meninggalkan Madinah. Ia tidak membawa banyak, hanya pedangnya, beberapa helai pakaian, dan segenggam tanah dari dekat makam Nabi yang ia simpan dalam kantong kecil di dadanya. Tujuannya, Syam. Di negeri itu, Bilal bergabung dalam pasukan kaum muslimin yang dipimpin Khalid bin Walid. Ia ikut menyebarkan dakwah, menegakkan keadilan, mengajarkan adab Islam. Tapi satu hal tetap ia jaga, ia tidak pernah mengumandangkan azan lagi. Jika kau suatu hari mendengar suara azan yang menggugah hatimu, mungkin itu gema dari suara Bilal yang dulu pernah mengguncang langit. Dan jika hatimu rindu kepada Rasulullah, maka kau sedang merasakan apa yang Bilal rasakan sepanjang hidupnya.